Assalamualaikum, selamat siang anak-anakku. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Baik dong, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan layanan kita kali ini ya. Yuk disiapkan alat tulisnya, kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat ya agar bisa dipelajari di lain hari. Baik, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang penyelesaian konflik, baik itu secara internal dan eksternal. Tapi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, saya minta ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Ketua kelasnya, minta tolong pimpin doa. Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih, Nak. Iya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir pada layanan bimbingan kita pada hari ini? Apakah semuanya hadir? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, bagus kalau semuanya sudah hadir. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai penyelesaian konflik. Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar anak-anak dapat memahami faktor-faktor penyebab konflik, jenis-jenis konflik, akibat konflik, dan memahami cara untuk menghadapi konflik. Jadi setelah anak-anak mengikuti dan memahami akan materi ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami faktor-faktor penyebab konflik, jenis-jenis konflik, akibat konflik, dan memahami cara untuk menghadapi konflik. Ibu harap saat proses berjalannya kegiatan, semoga anak-anak bisa aktif ya. Kameranya on ya, tolong dihidupkan dan fokus ke materi yang Ibu jelaskan. Dan juga apabila ada yang kurang dimengerti akan materi ini, silakan bertanya saat Ibu mempersilakan. Sudah siap menerima materi? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, jika sudah, ayo kita lihat bersama-sama apa yang bisa kita lakukan saat menghadapi konflik. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu konflik, ada yang tahu apa itu konflik? Ada yang tahu apa itu? Masalah, Bu. Apa, Bu? Ada yang tahu apa? Alhamdulillah. Iya, Bu. Apa, Bu? Nah, ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya, Rismiana. Konflik merupakan suatu peristiwa di mana terjadi pertentangan atau pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Apakah di sini ada yang pernah mengalami konflik dengan sahabat, dengan keluarga, atau dengan orang sekitar? Ada yang pernah mengalami konflik? Saya, Bu, pernah. Nah, iya, konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah antar perorangan, antar anggota keluarga maupun masyarakat. Konflik biasanya muncul disebabkan adanya perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, perbedaan nilai-nilai, dan lain sebagainya.
konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang disebabkan karena perbedaan pengalaman. Nah, perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seorang akan berpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian atas kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan karakter individu yang dapat memicu konflik, sehingga masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar. Nah, Ibu akan membahas lebih detail lagi mengenai penyelesaian konflik. Lewat slide PowerPoint, Ibu share screen ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sudah terlihat slide PPT-nya? Iya, Bu, sudah terlihat. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pokok-pokok materi yang menjadi materi layanan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian konflik, yang kedua, faktor penyebab konflik, yang ketiga, jenis-jenis konflik, dan yang keempat, akibat konflik, dan yang terakhir, penyelesaian konflik baik secara internal dan eksternal. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Konflik internal yaitu terjadi pada diri manusia yang didasarkan atas perasaan senang, susah, bahagia, dan kecewa. Seperti konflik yang terjadi antara percaya dan ragu akan sesuatu. Yang kedua yaitu konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya pengaruh dari pihak luar, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa saja biasanya faktor-faktor yang menyebabkan biasanya kalian mengalami konflik yang ada? Konflik ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Untuk Nur Indasari. Baik, Bu, terima kasih. Faktor penyebab konflik itu, Ibu, salah satunya adalah adanya perbedaan pendapat. Nah, betul sekali yang dikatakan Nur Indasari. Ada lagi yang mau sampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Hidayah. Faktor penyebab konflik itu karena salah paham juga, Bu. Oh, terima kasih, Nah, sebagai seorang manusia, kita sudah pasti akan menghadapi konflik di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Adapun faktor penyebab konflik, yakni yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, selanjutnya jenis-jenis konflik menurut Dahrendorf dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial, misalnya antar peran dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik antara satuan nasional, yang selanjutnya konflik antar suku dan tidak antar agama, yang selanjutnya konflik antar politik. Nah, akibat-akibat konflik yang hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai
Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa pendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dan yang terakhir, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Nah, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya ingin bertanya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan konflik yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekerasan, Ibu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi di sini cara penyelesaian konflik yaitu bisa dilakukan untuk menghentikan kekerasan, yaitu dengan pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Nah, di sini konsiliasi di sini didefinisikan sebagai bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, pengendalian konflik dengan cara mediasi. Dengan cara ini dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Nah, pihak ketiga ini akan memberikan pendapatnya mengenai cara terbaik dalam menyelesaikan konflik mereka. Nah, yang terakhir, arbitrasi. Umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang terkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Nah, itu adalah jawabannya, Nak. Sudah dipahami? Iya, Bu, makasih. Nah, masih ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau sudah tidak ada, di sini kesimpulannya yaitu konflik yang terjadi di masyarakat membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung. Konflik di masyarakat biasanya juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Tentu harus punya keahlian dalam memetakan jenis-jenis konflik, memahami langkah-langkah penyelesaian konflik, dan yang jelas harus memiliki komitmen dan integritas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, konflik dapat diselesaikan tergantung dengan bagaimana kita memanajemen konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi hal yang merugikan. Nah, kalau anak-anakku sendiri, ada yang bisa menarik kesimpulan dari layanan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Tunu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi dari materi yang Ibu bawakan tadi, yang dapat saya simpulkan yaitu konflik biasanya muncul disebabkan adanya perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, perbedaan nilai-nilai, dan lain-lain sebagainya. Konflik biasanya juga terjadi perbedaan dalam pemaknaan yang disebabkan karena perbedaan pengalaman, Ibu. Ya, bagus sekali, Nak. Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan layanan ini, kalian dapat memahami cara untuk menghadapi konflik ya. Nah, Iya, Bu, baik. Di sini, Iya, Bu. ya, di sini Ibu memberikan refleksi materi. Konflik memang sudah sewajarnya terjadi
namun bisa dicegah atau diselesaikan dengan cepat sebelum konflik tersebut membesar. Konflik harus diselesaikan dengan baik, tegas, dan adil. Semua bisa dibicarakan, bisa disepakati, dan diambil keputusan sesuai peraturan yang ada. Cara-cara pemaksaan, keras, dan intimidasi adalah cara yang salah dan harus dihindari. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau evaluasi ya. Nanti Nanti saya akan memberikan kepada kalian lembar kerja peserta didik melalui Google Form. Jadi tolong dijawab. Saya akan memberikan. Iya, Bu. Ya. Saya akan memberikan. Iya, Bu. Ya, saya akan memberikan di WhatsApp grup ya. Silakan diisi. Iya, Bu. Tip, Ibu. Tip. Nah, untuk yang belum selesai, nanti diselesaikan setelah kegiatan ini selesai. Yang belum selesai nanti. Ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik anak-anak, kita nanti ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik dan tetap dengan keadaan yang sehat. Iya, Bu. Nah, Iya, kita Bu. cukupkan pertemuan. Nah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa karena pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah Terima kasih, berpartisipasi. Bu. Iya, Bu. Terima kasih.